Aku Riandra Firaniza Yunarno dari kelas 82 dari sekolah SMP Darul Hikam. Kita tuh pergi hari Kamis tanggal 29. Kita tuh ada kayak pelepasan dulu sama orang tua. Kita menempuh perjalanan sekitar 7 jam. Dan kita landing pada jam setengah 9 waktu Korea Selatan. Waktu kita udah mulai keluar dari bandara, suhunya tuh dingin banget sampai -7. Untuk orang Indonesia kayak aku itu jujur kaget sama suhunya karena dingin banget. Setelah kita dari Itaewon, kita ke Namsan Tower. Pemandangannya bagus banget, gunung-gunungnya, kota-kotanya itu bagus banget. Terus ada gantungan kunci yang kayak ada di drakor-drakor gitu. Itu aslinya bagus banget aslinya. Keesokan harinya kita ke Samsung Museum. Di sana kita melihat revolusi HP dari tahun ke tahun dan teknologi kedepannya yang akan Samsung buat. Setelah dari Samsung Museum, kita ke Gyeongbokgung. Di sana kita foto-foto, lihat istana-istana kerajaan dulu, terus kita juga ngeliat banyak orang di sana pakai hanbok, foto-foto, walaupun dingin tapi seru. Setelah itu kita jalan sepanjang Gwanghwamun Square. Kita jalan sampai ke High Korea Ground. High Korea Ground itu tempat promosi kebudayaan Korea dengan extended reality-nya. Di sana banyak banget kayak simulasi panggung-panggung buat idol K-pop. Terus dari sana kita bisa nari-nari, kita bisa foto-foto juga. Pokoknya sana bagus. Selanjutnya kita dijemput sama Oma Apa Korea buat ke homestay. Kita di sana selama 2 hari 1 malam. Pas di homestay kita dikasih makan malam, terus kita juga nyobain masak buat bimbap, terus kita juga pakai hanbok, terus kita belajar juga tentang beberapa budaya di Korea lebih lanjutnya. Masuk ke hari ketiga, kita belajar proses pembuatan kimchi di Kimchi School. Juga kita mencoba pakaian tradisional Korea yaitu hanbok. Di sore harinya kita berkunjung ke Hyundai Motor Studio. Di Hyundai Motor Studio kita ngeliat proses pembuatan mobil. Di hari Senin ini kita belajar lebih seru. Kita belajar tentang pembuatan robot sama belajar coding. Itu pertama kalinya aku nyobain belajar coding sama bikin robot dan ternyata itu tuh seru banget. Kita lanjut belajar lagi ke KBS. KBS itu sistem penyiaran terbesar di Korea. Di KBS itu kita belajar jadi penyiar radio, pembawa acara, sama jadi dubber. Nah, di hari Selasanya kita seharian main di Lotte World. Di Lotte World aku main wahana-wahana banyak banget, mulai dari yang biasa-biasa sampai yang ekstrim, pokoknya seru.
terakhir di hari Selasa itu kita ke COEX Starfleet Library. Nah, di hari Rabu kita tuh pagi-pagi menuju ke sekolah Jampyong Middle School. Nah, teman-teman di Jampyong juga baik-baik. Seru-seru, asik-asik. Terus juga kita tukeran Instagram, terus kayak kita berkomunikasi, ketawa-ketawa dan sebagainya. Itu pokoknya asik-asik semua. Juga kita nampilin tari saman. 안녕하십니까. 저는 장평중학교 교장 이문희순이라고 합니다. 저희 한국 장평중학교를 방문해 주신 인도네시아 다루리캄 중학교 학생 및 교직원 여러분들께 감사드립니다. 이번 국제교육 수업을 통해서 우리 학교 학생들과 인도네시아 학생들에게 많은 도움이 되기를 바라며 국제 글로벌 인재로 자라는데 계기가 되었으면 합니다. 다시 한번 우리 학교를 방문해 주셔서 감사하고요. 여러 가지 우리 학교에서 같이 수업한 거에 대해서 소중한 추억으로 간직하기를 바랍니다. 감사합니다. Terus setelah dari sekolah kita ke Nami Island. Kita di sana foto-foto. Nah, di keesokan harinya kita ke sekolah lagi. Tapi kita ke beda sekolah. Itu ke Desan Middle School. Di sana kita juga belajar bareng. Di sana nggak terlalu lama, jadi kita nggak perform tari saman, hanya sekedar kenalan, belajar doang. Kesannya untuk selama ini tuh seru banget, asik banget, karena ini baru pertama kalinya aku keluar negeri tanpa orang tua. Terus juga di sini kita belajar mandiri, kita juga harus bisa berbaur walaupun kadang kita juga nggak kenal sama siapa. Terus asik banget buat pengalaman itu, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudianto, saya Kepala Sekolah SMP Darulikam. Alhamdulillah kurang lebih 8 hari atau 9 hari ya. Kita sudah berangkat dari tanggal 29 Februari sampai sekarang tanggal 8 Maret. Banyak sekali pengalaman yang menurut saya, karena ini pertama kali saya ke Korea dan tergabung dalam program ini, ada banyak hal yang bermanfaat. Banyak hal yang bermanfaat tentang apa? Tentang budaya Korea. Yang pertama, bagaimana tipikal karakter orang-orang Korea, lalu juga seperti apa gitu ya ciri khas dari Korea itu sendiri. Lalu yang kedua, budaya. Nah, salah satu hal yang kami agak sedikit terkaget-kaget adalah berkenaan dengan pola pikir orang Korea seperti apa, dilihat dari keseharian mereka, terutama ketika, walaupun ya kami tahu ketika datang ke sini cuaca dingin, tapi begitu melihat kegiatan aktivitas orang-orang Korea, terutama di beberapa tempat, itu berbeda. Mereka melawan dinginnya itu dengan banyak bekerja. Lanjut juga berkenaan dengan pendidikan, tentu saja prioritas kami di SAP ini, kami berkunjung ke 2 sekolah, ada Jangping Middle School, lalu juga Dasan Middle School. Ada hal yang sama di antara kedua sekolah menengah ini sekolah
atau state school ya, jadi sekolah memang yang dimiliki oleh pemerintah Korea, standarnya sudah tinggi, manajemennya juga untuk struktur di sana, maksudnya ada guru-guru, kepala sekolah dan lain itu juga sudah well organized. Ada banyak hal secara fasilitas itu sudah disiapkan oleh pemerintah Korea, dan ada hal yang saya highlight itu berkenaan dengan pola pendidikan Korea. Itu pola pendidikan yang memang sudah mengadopsi pola pendidikan abad 21, STEM salah satunya di dalamnya. Lalu kiblatnya juga berbeda. Kiblatnya apa yang terjadi secara global itu yang dilakukan oleh Korea. Artinya mempersiapkan orang-orang Korea memang, atau anak-anak Korea, siswa-siswi Korea untuk bisa menjadi manusia yang siap dengan abad 21. Dan kemarin ketika kami tanya, pendidikan di SMP Korea cenderung di akademik. Dan ini sekali lagi cocok untuk apa yang kita inginkan. Kita ingin anak-anak SMP Darul Hikam menjadi anak-anak yang sifatnya mereka tidak hanya tahu Indonesia saja, tapi tahu dunia. Dan inilah program yang cocok, bagaimana mereka bisa berkenal dengan budaya, bagaimana mereka bisa mengenal pendidikan di Korea juga. Kesimpulannya, SAP, SMP Darul Hikam tahun 2024, excellent. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Risna dari SMP Darul Hikam. Kami tim SAP SMP Darul Hikam 2024 telah mengikuti kegiatan bersama MEM selama 8 hari. Mungkin totalnya dalam perjalanan itu 10 hari. Alhamdulillah banyak sekali pengalaman khususnya untuk anak-anak dan juga kepada kami selaku guru. Di sana juga anak-anak berinteraksi bersama teman Koreanya. Selain itu juga kami ada experience tinggal bersama keluarga Korea. Banyak hal yang dapat kami pelajari, kebudayaannya, bagaimana cara mereka belajar, bagaimana sistem pendidikannya. Kita juga banyak bertanya terkait kegiatan sekolah seperti apa, terus juga dalam sekolahnya seperti apa, kayak pembelajaran di sekolah, terus juga kurikulumnya seperti apa, beban belajarnya seperti apa, dan seterusnya. Banyak hal yang tentunya kami dapat dari Korea Selatan yang insya Allah akan kami share kepada teman-teman semua di Indonesia, dan semoga bisa kita aplikasikan yang baiknya dan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's the thought of being young, when your heart's just like a drum, beating louder with nowhere to guard it. When it all seems like it's wrong, sing along to Elton John, and to that feeling we're just getting started. When the nights get colder, and the rhythm's got you falling behind, just dream about that moment, when you look yourself right in the eye. Then you say, I wanna